yang bikin saya sukses. Apalagi di dalam RKD saya transformasi. Yang bikin saya sukses, kuncinya adalah saya sadarin diri saya yang harus berubah. Kelas-kelas, sertifikat-sertifikat saya, NLP, sambil saya lagi bayar juga kuliah segala macam. Tapi it didn't give me anything ya. Bukan nggak saya bilang nggak kasih, memang Oke, dia oke, kasih. oke. I know. Tetapi Paham. setelah saya masuk ke RKD yang minimal, yang gimana ya, Hmm, it's nothing gitu kan dengan ya. intinya yang oh my God nggak price gini ya. Di situ saya merasa oh berarti Allah bilang sama saya turunkan derajat kamu sedikit. Assalamualaikum, Buria. Sehat-sehat, Buria ya. Waalaikumsalam Mas Gus, Alhamdulillah sama-sama. Senang bisa saya undang kembali untuk berbincang-bincang, berbagi inspirasi, sharing-sharing vibrasi juga buat teman-teman semuanya yang nonton di channel YouTube Gus Baraja. Dan mungkin Sama-sama, kita, sama-sama. ya, kita mungkin ada beberapa sesi. Sesi pertama mungkin lebih ke refleksinya Buria ya. Buria itu dari mana satu, yang kedua dulu bagaimana, sekarang bagaimana, transformasinya seperti apa, nanti Buria cerita detail ya. Boleh, boleh, Nah, boleh, boleh. mungkin dimulai Jadi dari motivasinya Buria eh, belajar di RKD itu apa gitu. Coba, silakan. mulai dari belajar. Terutama ya Mas Gus ya, semuanya buat orang juga yang nonton, followers-followers yang setianya Mas Gus. Mm-mm. Saya sebenarnya kan udah domisilnya di luar negeri ya Mas Gus ya, bukan di Di, Australia, di Indonesia. ya, di Melbourne ya. Jadi I live in Melbourne. Nah, Mm-mm. dari umur 3 bulan ya. Nah, saya itu datang sama orang tua ke sini. Jadi waktu umur saya 3 bulan saya dibawa, terus adik-adik saya semuanya lahir di sini. Jadi ibaratnya saya besar di luar negeri ya, gitu. Tapi Oke, tiap oke. tahun, karena mungkin orang pada pasti tanya, kok ini orang ini bisa bahasa Indonesia sangat Mhm, lancar banget gitu kan? mhm. Alhamdulillah orang tua saya menanamkan di dalam kita, di adik-adik semuanya itu bahasa Indonesia apa identitas kita latar Hmm, apa who we are from ya ya, mother ya. tongue-nya itu sangat diterapkan dari kecil Mhm. semuanya sampai sekarang sampai alhamdulillah kita dapat pasangan dan anak-anak jadi turun menurun. Nah Oke, singkat kata saya itu latar belakang saya masuk psikolog, so I studied Bachelor of Psychology ya di dalam oke. Human Behavior. Oke. Nah jadi sebenarnya saya cenderung saya itu tahu saya itu I'm a people's person ya, tapi nggak tahu ya kalau bahasa Indonesia itu apa. Tapi I'm sangat orangnya extrovert and a people's person. Mhm. Itu kelebihan saya. Jadi I'm always dan saya selalu nanamkan bahwa dari dulu tuh saya tuh kepengen ngebantu orang, Mas Gus. Oh, So I've oke. always want to help people dari apapun segi pun, bukan dari financially saja, tapi dalam Ilmu? helping memberikan ilmu, Oke, oke, information. Saya oke. nggak mau holding back. Saya nggak mau holding back. Jadi saya pengen dan salah satu motivasi buat saya karena saya lihat di luar negeri ini di Australia, negeri-negeri yang lain, misalnya contohnya orang-orang India, orang itu, mereka tuh sukses karena solidaritasnya mereka tuh kuat gitu. Hmm, Jadi mereka tuh kayak punya vision dan itu bukan orang India aja, banyak beberapa suku-suku yang mereka tuh kepengen di saatnya mereka di negerinya mereka tuh susah, gitu kan? mhm, Mereka mhm. tuh kepengen maju gitu, Mas Gus. It's unbelievable itu culture yang kayak gitu. Ya, oke, Tapi oke. sedihnya, aku nggak lihat itu di Indonesia. orang Indonesia. Ya, Itu. agree. Saya setuju So tuh. I don't see that di Indonesia. Jadi saya di dalam saya aku tuh kepengen coba. So jadi waktu berjalan saya sekolah, saya ini tuh saya pulang dan salah satunya believe it or not Mas Gus, saya itu tidak tertarik untuk mencari pasangan orang bule walaupun Oke, saya bisa di luar negeri. Nggak oke. ada teman banyak tetapi tidak tidak cocok dengan saya punya values gitu kan. Hmm, mhm. Nah, akhirnya saya dapat alhamdulillah dikenalin dengan suami saya yang sekarang kita udah masuk ke pernikahan kita Mhm. 29 tahun dan dia itu masih saudara jauh gitu. Masih Jadi kerabat. saya masih 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 Oke, oke. family long distance family.
Nah, dari situ saya udah tahu ini sifat saya, Mas Gus ini cenderung untuk bisa nerima gitu, anything gitu. Ya. Dan akhirnya saya nge-build diri saya itu jadi seorang risk taker gitu kan. Mm-mm. Tapi saya itu kenapa saya bisa cantol ya, bisa bisa menemui RKD itu karena saya itu lagi kalau kita mah apa ya, lagi seeking identity kita lah gitu kan, Mas Gus. Oke. Jadi saya itu lagi mencari sebenarnya saya itu siapa sih? Siapa tuh orangnya? Apa yang saya inginkan? Siapa sebenarnya sih? Jadi kayak puzzle gitu, Mas Gus. Ya. Kok ini nggak saya kayak kita main Rubik lah gitu kan? Ini nggak masuk, ini Mm. nggak masuk. Anyway, jadi saya ngikutin semuanya, adat-adat saya ikutin, saya ngikutin ilmu ini, information ini, dan saya alhamdulillah mungkin ya ini salah satu saya bisa bilang kenapa saya cepat sukses di dalam RKD ini karena ilmu apapun saya open minded gitu. Jadi saya tidak mengkritikkan apa yang misalnya gurunya Mas Gus kasih tahu atau ilmunya itu. Oh, Jadi oke. I put that aside gitu kan. Jadi Oma yang saya build up itu, Open saya minded itu ya. dari yeah, and so I keep. Jadi saya itu selalu merasakan begini. eh, saya memang ada yang saya suka, yang saya punya preference, saya punya opinion, Mm-mm. saya gini. Tapi when I'm introducing atau membawa konsep baru, dan itu bukan ke Masku saja, yang guru-guru yang pelajaran-pelajaran yang saya ikut Mm-mm, mm-mm. NLP segala macam, it's an open minded. Jadi saya bilang, oh this is new, ini baru, gimana coba saya cobain. Dan memang kalau memang nggak ada kecocokan, saya nggak langsung give up. Jadi Mm-mm. saya coba berubah dari diri saya sendiri. Jadi Mm-mm. ini apa ya yang dia bilang kayak gini? Kok dia begini kayak gini? Aduh ini nggak bisa loh kayak gini. Tapi kok gini-gini? Nah jadi di situ. Tapi bear in mind ya Mas Gus ya, itu bukan foundationnya yang bikin saya sukses. Apalagi di dalam RKD saya transformasi. Yang bikin saya sukses kuncinya adalah saya sadarin diri saya yang harus berubah. Jadi ilmu Oke. apapun saya nuntut Maskus, sebelum Maskus juga saya pernah ngikutin NLP, Neuro Linguistic Programming. Saya Mm. sampai jadi practitioner, sampai master practitioner. Saya juga sampai belajar pergi ke masjid juga dengerin semuanya ustadz-ustadz sampai ke yang guru-guru yang ustadznya yang tinggi-tinggi yang sampai rektor itu semuanya saya sudah ngikutin. Tetapi saya itu membangun sesuatu kayak saya nggak tanpa sadar itu ada kayak dinding, kayak benteng gitu kan. Oke. Oke. Bentengnya itu saya. Nah, jadi one day waktu saya lagi di Indonesia, lagi liburan, saya itu dari dulu soul searching ya, bukan soul searching, identity searching ya buat saya diri sendiri. Saya maunya apa, tujuannya Mm. saya apa. Sebenarnya sedangkan vision saya tinggi. Saya pengen bikin bangunin ini, pengen merubah orang-orang yang fakir miskin di Indonesia, apalagi di kampung saya. Saya mau umrohin orang, oh pokoknya itu udah ada di sini. Tapi itu ada gap, Mas Gus. There's a gap. Oke. Nah, gap ini yang saya harus isiin. Nah, dengan isinya itu, alhamdulillah, dengan Allah memberikan jalan, menunjukin saya kepada RKDI. Tapi sebelum itu, salah satu kuncinya adalah saya belajar yang kunci kata adalah istiqomah. Istiqomah. Berhijrah dengan istiqomah Repetisi ya. dan ikhtiar. They're the three word yang sampai sekarang. Hijrah, istiqomah, dan ikhtiar. Oke. Itulah kuncinya. Karena kuncinya itu, kalau kita kenal itu, kata itu ini yang sangat dikenalkan bahwa itu yang bikin kita itu merasa mau nggak kita berbuat itu buat diri kita sendiri. Dari ilmu yang didapat maksudnya ya. Mau Dari tidak kita ilmu, dari mempraktekannya? segala macam, dari ini. Oke. Jadi nggak sebelum dari ilmunya Mas Gus justru. Oh. Dengan saya mengenal kata tiga itu, saya malahan menuju ke RKD itu. Kenapa saya Oke. merasa saya yakin itu? Karena setelah saya ngucap dan tanam di hati saya, Allah mungkin mendengarkan itu dan merasa bersungguh-sungguh ini benar-benar perempuan ini mau. Kita bisa Oke. bilang Mas Gus, karena saya pengalamannya gitu, kita bisa ngomong kata-kata itu seenaknya. Tapi yang benar-benar di hatinya, jadi ibaratnya saya merasa gini,
hati saya semuanya gunung itu mungkin tumpuk dengan segala-gala ya, message semuanya. Tapi mungkin ada salah sosoknya dan itu yang di sana saya pikir tiga kata itu kena kalbu, kena ini. Yang saya tidak Oh, mengenal setelah saya di RKD. oh, Jadi waktu pertama kali ada yang ngucapin sama saya, berhijrah, istiqomah, dan ikhtiar. Nggak tahu apa artinya yang sebenarnya sesungguhnya. Bisa kita lihat, saya lihat di YouTube, saya tanya sama orang-orang tapi belum dengar. Tapi pada saat saya ngucap dan saya bilang, mau saya. Itu membukakan segala-gala. Dan hmm, terutama hmm, hmm. membangun fondasinya yang sekarang saya, Mas Gus. Jadi di saatnya RKD, Mas Gus datang, RKD itu masuk, itu Menjawab semua tandanya Allah pertanyaan. bilang, menjawab semuanya. Bahwa this is what you're looking for. Tapi ya, Mas Gus ya, no disrespect sama Mas Gus ya. Justru malahan ini saya kasih gambaran bahwa jangan lihat setinggi-tingginya. Karena gini, saya mungkin sudah bayar banyak kelas-kelas, sertifikat-sertifikat saya, NLP, sambil saya lagi bayar juga kuliah segala macam. Tapi it didn't give me anything ya. Bukan nggak saya bilang nggak kasih, memang Oke, dia oke, kasih. oke. I know. Tetapi Paham. setelah saya masuk ke RKD yang minimal, yang gimana ya, Hmm, it's hmm. nothing gitu kan dengan Ya. intinya yang oh my God nggak price gini ya. Di situ saya merasa oh berarti Allah bilang sama saya turunkan derajat kamu sedikit. Oke. Lower your expectation-nya dulu. Oh, ekspektasinya. Oke. Karena belum tentu yang kemarin-kemarin kasih itu bisa, tapi siapa tahu ini. Dan disinilah, itulah mulai my journey. Mulai my journey dengan RKD. Hmm. Di situ saya mendapat, udah tahun 2023 ya kalau Dua saya tiga. mulai ya Hmm. Mas Kus ya. Dua tiga. Ya, di situ saya dapat terutama identity saya. Hmm. Siapa sebenarnya saya, sosok saya, mengenalkan siapa dan bisa menerima siapa diri saya, Mas Gus. Saya juga bisa melihat kejelekan-kejelekan, habit-habit jelek yang ada di diri saya dan bukan saya merasa malu, bukan saya merasa apa, tapi saya punya niat pengen berubah. Hmm. Salah satu yang saya lihat perubahan saya adalah pertama kali awal saya mengikuti LKD ini, Mas Gus, terapi audio terapinya Mas Gus. Hmm. Setiap saya dengar itu banjir dengan air mata. YouTube yang Zoom kemarin-kemarin kita ngikutin itu bisa saksi. Saya lihat yang recording dari Mas Ron itu saya bisa lihat. Itu Hmm. banjir air mata, banjir air mata. Banjir dan banjirnya itu bukan karena ibaratnya Karena sedih, bagusnya bukan? audio terapi. No, no, Oke. bukan. Karena kita itu dalam kondisi seperti kita lagi terfakur, kita lagi diri sendiri, ada seseorang, ada sesuatu yang kasih tahu sama kita, Oh ya. wake up. Kita jadi dalam ruangan. Nah, kalau peserta yang ngikutin, ini salah satu yang saya bilang saya kasih advice ya, Mas Hmm. Gus, audio terapi atau walaupun kita bisa lewat platform Zoom atau kita ketemu, justru memang ketemu YouTube. bagus sih, tapi Hmm. even lewat audio terapi, mempersiapkan diri kita. Mempersiapkan dengan ibaratnya bahwa kita itu harus apa ya Mas Cum, kita itu harus benar-benar mau nerima. Ya. Kita mau tahu apa itu audio terapinya. Jadi benar-benar jangan dianggap enteng, jangan anggapin itu. Itu pertama kali saya jujur, pertama sekali dua kali ini apa sih terapi ini, kedua. Tapi akhirnya saya klik, saya bilang, no, I'm gonna do it properly. Duduk bersila, duduk dengan air minum apa duduk dengan ininya Hmm. jauh dari ruangan, bikin di dalam ruangan yang bagus, set yourself up. Uh, Nah, waktu saya ikutin audio terapi berapa kali, banjirlah tangisannya. Karena kesentuh, karena kebongkarin semuanya layers Mungkin itu di lebih bawah ke bawah. membersihkan diri ya. Slowly starting sementara karena kita mulai kan kan Ya. kembali Mas Kus bilang kan kalau kita memang itu kan dari kita sendiri Ya. kesadaran kita mau sejauh mana. Jadi saya di situ saya pinpoint saya mau membersihkan diri dari awal. Jadi Ya. layers, jadi ibaratnya lapisan-lapisan bawang ya Mas Kus.
Mm-mm. dibongkar satu. Jadi setiap kita ikutin kelas, setiap ada audio terapi, setiap different audio terapi itu lapisan, 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 Mm-mm. nangis, itu sampai nangis sebetetesan air mata. Tapi kalau mau tahu sekarang, audio terapi itu saya nggak banjiran nangis. Mm-mm. Audio terapi membuat saya ketenangan, Relax, tenang. relax, membuat saya senyum, membuat saya tambah bersyukur, membuat saya keinginan pengen lebih gitu, Mas Gus. Mhm. Gitu. Itu yang dari audio terapi, guys. Jadi dengerin sih oke, bisa kita beli. Tapi there's no point kalau kalian nggak benar-benar. Jadi kalau saya sih sarankan juga Mas Gus kepada yang lain-lain juga, kalau memang kalian masih kurang bisa me- men- meng- apa grasp konsepnya untuk gimana caranya aplikasikan itu audio therapy, tanya aja sama diri Mas Gus. Ya. Practice it, karena gampang. It's a get into that position. Itu Mm. awalnya kalau saya bilang sih dari awal. Oke. Selain dari waktu saya di RKD itu di Trawas ikutin bootcamp itu, Mm. ketemu orang-orang yang sukses. Tetapi yang ingat juga ya Mas Gus, ya saya kemarin juga waktu saya lagi di Trawas, saya juga belum tentu bisa seperti kayak Ibu Nas atau yang lain-lain. Karena Mm. everyone is different. Benar nggak? Gitu kan? Kasus-kasus orang berbeda-beda. Kasus orang kapan dia mulainya juga berbeda-beda. Dan itu Mm. salah satu kita juga harus ngambil. Karena Betul. kebanyakan orang Indonesia saya merasa pengen instant ya. Pengen, Iya, tidak 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 mau berproses kesannya gitu. I don't understand. Mereka tuh kayak kepengen, saya lihat kemana-mana, everything yang mereka mau, not just anything. Maunya cepet hasilnya, and then if I don't get it, kecewa. Gitu. Pasti itu. Kan kadang-kadang Makanya, permintaannya, Gus, gimana caranya supaya segera A, B, dan C? Segera kita punya apa di dunia ini? Ini dunia atau semesta ini milik Allah. Kita nggak bisa atur itu. Kalau kalau kalian mau atur itu, atur dulu dirimu. Semakin kuat, even salah satu kata yang cukup menarik dan sering saya ulang-ulang di salah satu buku ya, bahwa kualitas apa yang kamu dapatkan itu mencerminkan mencerminkan kualitas spiritualmu. mhm, Saya ulangi ya, apapun yang sedang kita dapatkan itu adalah cerminan kualitas spiritualnya kita, benar. kualitas diri kita. I Jadi totally kalau agree. Dan kualitas itu meningkat terus kan, Mas Gus kan? iya, kalau misalkan kita tulis saja angka 1 sampai 10 ya. Nah, kalau Mhm, apa yang kita dapat itu hanya 5, berarti kualitas diri kita itu pada level 5. Itu udah pasti itu. Nah, bagaimana supaya ini 10? Ya udah kualitas dirinya harus naik level juga. Kemiripan menarik kemiripan gitu bahasanya. Gitu kan bahasa agree. bahasa The Secretnya kan begitu ya. Oh, agree, totally. Agree. Jadi kita bisa lihat sebenarnya kualitas diri kita. Kita nggak usah lihat kualitas orang lain, lihat kualitas diri kita. Even kalau kita merasa dapatnya cuma segini gitu ya, kok kok cuma segini ya? Padahal saya sudah A, B, dan C, sudah belajar ke sana kemari. Segala titel sudah saya ambil. Tapi kok dapatnya segini? Ya udah, cek aja ke dalam dirimu, berarti kualitasmu Benar. cuma sampai di situ saja. Iya, benar. Tapi itu juga Mas Gus bisa diperbaiki. Saya Bisa. yakin karena gini, saya perbaiki gini. Saya tahunya begini dari pengalaman saya. Kita kan masuk misalnya, kita kan lagi manusia itu kan selalu apa ibaratnya eh eh, apa ya yang katakan curious ya, penasaran, ya Mhm. kan? Ke sini ke sana ke sini ke sana. Ya. Tapi kalau kamu sudah masuk ke dalam sesuatu pelajaran atau Mhm. grup atau yang Mhm. sesuatu, itu pasti you udah tahu, you yakin itu ada bagusnya, Ya. pasti, ya kan? Ya. Karena mungkin baca dari segala macam. Nah, don't stop di situ, gitu kan? Don't stop di Mhm. situ. Terusin aja masuk ke situ, Mhm. dengar. Dan salah satu yang Mas Gus katakan, selain dari visualizer adalah audio kita, ya. Audio. Ibaratnya gini, auditorionya kita ya, Ya. listening. Ya. Gunakan dong itu, Mhm. gunakan. Ngedenger. Coba sekali stop puasa untuk kita ngomongin atau kita kritik, tapi kita ngedenger. Mhm. Ngedenger yang ngomong ini, ngedenger yang itu. Karena
pasti Mas Kus juga ya, saya pasti tanya sama Mas Kus kembali, saya tanya. Mas Kus juga menjalanin ini semua bukan dari cuman karena sekedar belajar ilmu, Ya, tapi pasti dari pengalaman juga kan? iya Pasti pasti. kan Mas Kus dari pengalaman, nah sama kayak saya juga udah kayak gitu juga. Jadi kita udah punya pengalaman yang kita tuh kepengen berubah di Mm-mm. saat kita mungkin 10 tahun, mungkin 50 tahun atau 30 tahun yang lalu kita tuh hidupnya mungkin cuma segini. Ya Betul. siapa sih yang nggak mau berubah? Bener ya? Ya, Saya juga tadinya gitu Mas Gus. Kenapa saya di sini? I wanna be better gitu kan. I wanna ya, keep continue getting better. Ada mm, nggak mau saya di sini, tapi nggak saya mau lihat orang lain. ya, Saya lihat kualitinya saya. Dan disitulah yang salah satu yang saya dapat adalah RKDIT itu satu package, ya. Mas Gus. Nah, Bu Ria, sadar nggak? Hmm, Saya kasih satu pemahaman lagi ya.